Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati, NPM 20125186. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang taubat. Nah, taubat di sini ialah rujuk kembali atau kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian taubat di sini adalah taubat berasal dari kata tawabba yutawibu tawiban yang bermakna kembali. Dia bertawat artinya dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggap buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Yang kedua, hakikat taubat. Nah, hakikat taubat di sini adalah yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa-sisanya serta menahan diri dari dosa. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, inabah yang artinya kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah Azza wa Jalla berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat dan mengingat siksa neraka yang diancam bagi pendosa. Nah, hakikat taubat di sini adalah perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi. Terus, seseorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah. Nah, Allah Azza wa Jalla berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat dan mengingat siksa neraka atau mengingat yang diancamkan bagi pendosa. Sementara hakikat taubat adalah perbuatan akal, hati, dan tubuh sekaligus. Yang ketiga, syarat-syarat taubat. Taubat wajib dilakukan dengan segera. Tidak boleh ditunda. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Adapun syarat-syarat taubat secara terperinci sebagai berikut. 1. Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. 2. Menyesali dosa. 3. Menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Nah, yang keempat, ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan ria atau kepentingan dunia. 5. Memohon apapun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. 7. Berjanji tidak akan mengulangi. 8. Menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal saleh. 9. Masa taubat sebelum napas sampai tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. 9. Memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. 10. Jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada pertanyaan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berupa
berupa tuduhan, gibah, fitnah, mencaci, dan lain-lain, maka harus memohon maaf. Adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan syarat taubat intinya ada 3, yaitu menyesali, meninggalkan kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi. Terus yang keempat, kedudukan taubat. Nah, kedudukan taubat di sini menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhi jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati jahit. Taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Allah berfirman, "Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Quran Surah An-Nur 24 ayat 31. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Quran Surah At-Tahrim 66 ayat 8. Nah, maksud kedudukan taubat di sini adalah kedudukan taubat merupakan pokok dan dasar diterimanya ibadah. Terus yang kelima, yang terakhir, keutamaan taubat. Orang yang benar-benar bahagia adalah yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanan menuju Allah dan negeri akhirat. Sedangkan orang yang binasa adalah yang melantarkan dan mencampakkan di belakang punggungnya. Nah, maksud keutamaan taubat di sini adalah keutamaan taubat dapat menghapus dosa-dosa masa lalu, memberikan kesempatan untuk melalui yang baru. Nah, maksudnya kita melakukan dosa-dosa, tapi kita tidak lambat untuk bertaubat. Nah, sebelum terlambat, lebih baik kita bertobat terlebih dahulu. Nah, kesimpulannya adalah pintu taubat tidak pernah tertutup. Bagaimanapun besarnya seseorang, ia mau bertaubat secara Allah akan menerima taubatnya. Oleh itu, dengan beristighfar, kita akan dapat memperoleh kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang dilakukan, sama ada sengaja ataupun tidak. Taubat juga pertanda kita beriman kepada Allah. Sampai di sini dulu materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.